Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang pasar monopoli. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata monopoli. Jadi, kalau teman-teman pernah bermain permainan monopoli waktu kecil, paling tidak teman-teman sudah mengetahui apa dasar-dasar dalam permainan tersebut. Dan apa tujuan dalam permainan tersebut. Jadi, tujuan dalam permainan tersebut adalah untuk menjadi penguasa dalam permainan tersebut atau untuk menjadi siapa yang paling kaya dalam permainan tersebut. Sama halnya dengan pasar monopoli. Jadi, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan pembeli yang banyak. Orang yang melakukan monopoli tersebut dikatakan sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual dalam pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentuan harga atau price maker. Monopolis dapat menentukan harga dengan mengurangi atau menaikkan jumlah barang yang disediakan di pasar. Contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia itu adalah Bulog, PLN, Pertamina yang menguasai hajat hidup banyak orang. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama, terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain, meskipun merasa dirugikan dengan harga yang telah ditentukan oleh produsen tersebut. Yang kedua, tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak selain penjual yang ada di pasar tersebut. Yang ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Biasanya hambatannya itu berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan sebagainya. Yang keempat, penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya. Karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang dijual. Yang kelima, kurva permintaan di pasar sama juga dengan kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan monopoli. Konsep dasar monopoli. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jenis-jenis pasar monopoli terbagi atas dua. Satu, monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. Dua, monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang. Jenis-jenis monopoli yang tidak dilarang. 1. Monopoli bilau merupakan monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai sebuah hajat hidup orang banyak. 2. Monopoli binatur merupakan monopoli yang lahir dan berkembang secara alamiah. 3. Monopoli bilisensi merupakan izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Bentuk-bentuk monopoli. 1. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang penjual dan pembelinya tidak dapat mempengaruhi harga. 2. Pasar persaingan tidak sempurna sebaliknya dari pasar persaingan sempurna adalah pasar yang penjual dan pembelinya. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Nah, jadi pada pasar monopoli ini mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli. Yang pertama yaitu sumber daya yang khas atau unik. Sumber daya itu sendiri merupakan bagian penting untuk dapat mendukung terjadinya pasar atau perusahaan monopoli. Perusahaan ini secara langsung menguasai seluruh bahan mentah yang tersedia sehingga menjadi perusahaan yang monopoli. Nah, jadi contoh perusahaan monopoli yang dimiliki oleh pemerintah yaitu perusahaan air minum dalam kota besar merupakan contoh perusahaan monopoli. Faktor yang berikutnya, peraturan atau undang-undang pemerintah. Beberapa peraturan terjadi pasar monopoli untuk jenis barang dan jasa tertentu. Produk-produk teknologi baru yang dilindungi dengan hak cipta dan hak paten akan menyebabkan produk-produk tersebut dihasilkan oleh sebuah perusahaan saja.
Dalam sebuah pasar pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan pasar monopoli yaitu untuk monopoli berbentuk hak cipta dan hak paten akan membuat seseorang atau badan terinspirasi dan termotivasi untuk terus menciptakan dan berkarya untuk mewujudkan sebuah perkembangan yang signifikan. Nah, itulah salah satu kelebihan pasar monopoli. Nah, kalau kelemahan pasar monopoli itu apa sih? Nah, kelemahan pasar monopoli yaitu sering munculnya atau terjadinya ketidakadilan karena hanya satu pihak itu yang diuntungkan, sedangkan pihak lainnya hanya bisa menerima atau tanpa menggulingkannya. Kurva permintaan pada pasar monopoli. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa pada pasar monopoli itu hanya memiliki satu penjual, maka dia pun akan menghadapi kurva permintaannya sendiri. Nah, berikut gambar pada kurva permintaan pasar monopoli. Kurva permintaan pada pasar monopoli menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menggambarkan hubungan price dan quantity. Dan ketika harga turun, maka demandnya bertambah. Maka kurvanya seperti ini. Nah, pada saat perusahaan monopoli menambah key, misalnya ini titik mula-mula, atau kita memproduksi sebanyak key 1, maka di sini adalah P1. Tapi ketika si perusahaan monopoli menambah produksi menjadi key 2, maka harganya menjadi turun, yaitu P2. Jadi, dapat disimpulkan pada saat menambah Q, maka akan mengurangi P. Nah, jadi dapat dirumuskan MR tidak sama dengan P, karena ketika kita menambah satu produksi, maka price-nya menjadi turun. Nah, kalau kurva penawaran pada pasar monopoli, kurva penawarannya tidak dapat ditunjukkan karena tidak terdapat sifat atau hubungan yang tepat di antara harga dan jumlah yang ditawarkan atau diproduksi oleh perusahaan tersebut.